Nah, ini marketing plan ya, yang dibilang tadi adalah mencicil. Jadi pertama Bu, kerjakan 48 ya, tahun pertama. Di tahun kedua ajak 10 orang ngerjainnya sama kayak kita. Kalau 10 orang kali 48 sama dengan 480, kita naik eksekutif direktur. Dan ini bisa diwariskan ya. Kalau sampai terjadi apa-apa, bapak ibu meninggal, ini bisa diwariskan ke keluarga, ke anak atau karena ada pasif income-nya itu. Ada pasif income. Ya, bukan kalau meninggal berarti selesai, enggak. Ini mah kecil Bu dibanding tadi ya. Real kenyataan bahwa nanti bapak ibu statistik lihat di Bekasi setahun berapa orang umroh. Coba sekali-kali dicek. Ya, di Kemenag dicek. Orang di Bekasi, kota Bekasi ini umroh setahun berapa? Ya, di Jakarta Timur berapa? Jakarta Selatan berapa? Ya. Apalagi ini kita se-Indonesia. Lanjut. Ini ngopi masih lama kita ya? Neng, bagaimana ini ya? Aduh. Bu, ini bukan lagi impossible tapi I'm possible. Ya, buat kita ini mungkin. Buat kita ini apa? Mungkin. Ada yang sulit, ada yang mustahil. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau yang masih punya utang di atas 100 juta, terus ngandelin cuma dari ngajar aja, ya, berharap utangnya bisa terbayar, itu mustahil apa mungkin? Mustahil. Yang mustahil aja masih dikerjain. Tapi kalau Bapak Ibu jalankan ini, itu tadi marketing plan-nya seperti itu. Dan Bapak Ibu kerja enggak sendiri, didampingi. Ini cara perusahaan mendampingi ini. Diajarin potensinya, caranya seperti apa. Ya. Maka yang sulit itu, ya, kalau dia tidak mustahil, dia akan menjadi mungkin buat kita. Ya. Memang sih sulit, tapi apa? Bisa. Beda dengan bisa sih, tapi sulit. Itu beda. Ini sulit, tapi apa? Bisa. Bisa, insya Allah. Kita udah terbukti Bu, setahun kita dari ngerintis itu udah 15 keberangkatan. Ngerintis. Apalagi udah kebangun begini. Agen udah banyak. Setahun 2000 mah dikit. Ya, setahun 2000, 5000. Terus berkelipatan, ya. Lanjut. Nah, ini Bu, yang kita ajarkan di sini dengan tadi marketing plan, itu ilustrasinya seperti cicak dengan laba-laba. Ya. Kalau cicak Bu, cari makannya, setiap lapar dia keluar cari makan, kenyang dia balik. Ntar lapar keluar lagi, ya. Ya, untung aja walaupun makanannya terbang, ya, Allah tetap kasih apa? Rezeki, ya. Sehingga apa? Cicak-cicak di dinding, diam-diam datang seekor nyamuk, hap, langsung ditangkap. Untuk bisa menangkap Bu, itu harus merayap. Ya, diam-diam merayap. Kalau ibu diam-diam baik, bukan diam-diam merayap. Kayak orang Bekasi, ya diam baik ini ya. Sakit diam-diam apa? Baik tuh. Enaknya jadi orang Bekasi begitu Bu. Kalau di Jakarta Bu, kalau kita sakit diam kagak baik, tambah sakit. Tapi kalau di Bekasi baik. Ini bocah ya, sakit diam-diam baik tuh. Artinya apa Bu? Diam-diam aja apa? Itu hanya di Bekasi. Betul nggak Bu Mama? Iya. Gila nonton layar ceblok ya. Mau cebok orang ada batokah. Itu adanya di Bekasi juga. Dulu. Itu dulu, sekarang udah kagak ada ya. Tapi itu diem-diem baik masih ada ya? Tuh kan, nah, diem-diem baik. Ini orang sakit digendong baik gitu ya. Orang sakit digendong apa? Baik, maksudnya digendong aja gitu. Tapi kalau dia kagak paham, masa sih digendong baik gitu, nah, ya. Itu kelebihan orang Bekasi. Ya di antara planet-planet lain ya. Ya. Bu, coba lihat. Kita disuruh belajar dari laba-laba. Sehingga ada surah namanya apa? Al-Ankabut. Al-Ankabut. Kalau kata orang Betawi, kalang kabut. Ya. Kalang apa?
Al-ankabut bu, laba-laba. Laba-laba itu cari makannya dengan cara membangun jaring. Bu mama, ya jangan kayak cicak, ya cari jamaah aja. Jaringan gak dibangun, jangan. Contoh laba-laba. Laba-laba bu bangun jaringnya lama, nggak apa-apa dia kayak saya nih, ya biarin lapar, nggak ada kopi nggak apa-apa. Tapi yang penting ada risol ya. Saya udah ngomong bu ya ntar ada risol apa kagak gitu ya. Karena saya suka risol. Tadi ngelewat depan itu ya, depan sekolahan itu, saya nengok ke belakang, itu glomo-glomo banget risol. Risol glomo-glomo banget. Iya udah kayak Bu Ella. Iya. Orang Klender kenal glomo? Ya ada orang Bekasi lagi, glomo ya. Iya. Nah, laba-laba begitu Bu. Sama ibu-ibu diajarin bangun jaringan KP, bangun jaringan agen, sehingga Bapak Ibu jadi eksekutif agen. Nanti apa? Seperti laba-laba, dibikin jaringan-jaringan, dia nggak kayak cicak. Makanan yang nemplok di sarang. Saya Bu, itu kadang-kadang suka kaget-kaget lah, baru ditransfer, udah ditransfer lagi. Kata saya ini permata duit gue belum habis, ditransfer lagi aja ini. Tuh. Ya, kenapa? Jadi bukan lagi kita mencari uang gitu. Uang yang nyamperin jaringan kita. Ya. Saya makanya rajin ke Sukabumi ngapa? Lah orang dia rajin produksi nih, ya. Saya kecipratan. Tuh, ya. Itu begitu maksudnya bangun agen di mana-mana. Bisa ngelewatin saya, bisa. Bisa lah. Karena peluangnya kan gak dibatasi nih. Bebas ya. Nah itu caranya begitu. Coba lihat lagi ilustrasi yang lain ini. Jangan seperti orang yang hanya mencari air saja. Ya, duit itu, jama itu ibaratnya air Bu. Ya kalau di sini air gampang. Ya, apalagi di ini pesantren pintu air ini. Pintu air. Ya, Bu Haji ini kan namanya pintu air ya. Pintunya air di sini Bu. Ya. Orang kalau di Garut, di Sukabumi kadang harus naik ke atas gunung untuk dapetin apa? Air. Ya. Kalau tiap dia butuh air, dia naik ke gunung, lama-lama tenaganya berkurang apa bertambah kalau makin tua? Berkurang. Ibu nyari duit terus. Lama-lama tenaganya kurang, nggak dipakai sama Bu Oti, kepala yayasan. Ini guru TK udah tua banget ya. Kagak lucu depan anak-anak, ganti tuh. Dia mah enak kepala yayasan. Tuh, ya. Makanya ibu harus punya yayasan Bu Ella, ya. Harus dendam membuati itu. Iya. Ya karena ini sering disuruh-suruh mau yayasan juga, ya. Nah, kita rubah. Coba kita lihat, ngerubahnya gimana? Bapak Ibu bikin pipa. Mengalirkan air dari atas ke bawah. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya pipa, harus mikul lagi apa enggak? Harus mikul lagi enggak? Kalau Bapak Ibu jaringannya udah banyak, itu nggak mesti cari jamaah lagi. Udah nggak mesti. Kenapa? Agen-agennya ngejar karir. Masya Allah. Airnya sampai rumah, nggak perlu naik ke gunung kita. Itu Bu Ella, Bu Neng, begitu Bung Kom, ya, sama semua nih. Bangun pipa. Bangun pipa itu maksudnya perbanyak agen. Agennya diajarin kayak begini, ya. Lanjut. Sa Dede perhatiin nih, ya. Ini Bu, kalau mau sukses di Permata, Ibu gabung di sini jangan langsung siar, nggak disarankan. Kenapa? Kalau belum punya ilmunya nanti Bapak Ibu gampang baper. Gampang apa? Kalau lemper enak ntar ya 5:30 ya. Ini baper. Ya. Bapak Ibu yang pertama harus lakukan apa? Impian dan sikap. Ya. Maksudnya apa Bu? Harus punya keinginan. Saya pengen tambahan penghasilan sebulan 5 juta misalnya. Saya pengen tambahan penghasilan sebulan 10 juta. Atau saya pengen tembus 100 juta pertama di sini. Bu Ella rekeningnya kalau bisa tambahin jangan satu. Ya, setiap dapat transferan itu kalau bisa langsung pindahin ke rekening lain. Jadi biar kita tahu setahun kita dapat berapa nih. Kalau dicampur ya nggak ketahuan kepakainya ntar.
tahu-tahu habis. Padahal menurut catatan perusahaan Bu Era sudah ditransfer misalnya selama setahun ini sudah sebesar 317 juta. Tapi rekeningnya kok cuma 17 juta? Karena nggak diatur uangnya. Ya. Jadi mulai dari itu impian. Ya, impian tadi kepengenan kita. Pengen sebulan tiap bulan itu tambahan misal 5 juta apa 10 juta apa 20 juta. Ya. Dan jangan nyaman kalau belum sebulan 200 juta. Udah 200 juta baru tuh, kayak Bu Haji sebulan 200 juta ya. Nah, yang berikutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah daftar nama. Bu Ella ajarin teman-temannya nulis daftar nama. Begitupun Bu Mama, Bu Haji ya. Ya, maksudnya kenalan-kenalannya tulis sampai minimalnya 100. Bayangkan Bu Ella kalau di kantor perwakilan Bekasi ada 50 agen, masing-masing punya 100 nama kali 50 orang. Berapa itu? 500 kali 100 berapa? 50.000. Udah nggak ada cerita, saya bingung mau siar kemana ya. Lah 50.000 nama. Itu kekurangan kita. Orang tahu-tahu disuruh siar aja namanya nggak ditulis. Padahal Bu, saya itu orang-orang yang saya tulis namanya, mesti dia akan ikut umroh. Itu kekuatan menulis. Tulis saja namanya. Apalagi orang-orang yang tadi udah potensial kan. Nah, setelah itu apa? Yang ketiga, Bapak Ibu harus melakukan apa? Membuat janji. Ya, seperti sekarang nih, Bu Ella bikin janji ketemu di acara ini. Sama siar pun begitu. Bapak Ibu kalau belum bisa siar, jangan siar dulu. Bikin janji aja ketemu. Kayak Bu Mama kan pertama kali dulu saya lagi berangkat umroh itu. Ya, makanya digantiin Musa Satiri waktu itu kan. Bapak Nur Salim tuh, ya. Itu caranya begitu. Jadi yang belum bisa jangan takut. Saat dia bantu nih teman-teman yang belum bisa, dampingin. Pak Haji Asep pertama siar ke Bogor saya diajak sama dia. Ya, langsung closing berapa? Pak Joko ya? 3 orang langsung. Sekarang udah bisa dia sendiri. Nggak bilang-bilang kita kalau closing. Udah jago, udah kadang tepuk tangan untuk Pak Asep. Ini jauh-jauh datang kemari Bu. Masya Allah. Dari Jakarta Selatan ya. Bikin janji ya, kalau kita belum presentasi, belum bisa. Kemudian presentasi. Presentasi Bapak Ibu pelajari. Ya, ada namanya kita kursus role play siar umroh. Ya, itu adain rutin. Ya, apa yang harus diomongin, ngajaknya bagaimana, cara berpakaiannya bagaimana, itu kita ajarin. Supaya semuanya bisa. Tuh, semuanya apa? Cara ngomong depan seorang bagaimana, cara ngomong depan 10 orang bagaimana, cara ngomong depan 100 orang bagaimana. Jangan ngomong depan 1 orang kayak ngomong depan 100 orang pakai teriak-teriak. Bapak Ibu, mari kita umroh sesuai firman Allah Ta'ala. Watimul aja, itu kan belajar berarti. Ya, ada trainingnya, ya, public speaking. Ada role play-nya. Ya, bagaimana Bapak Ibu berperan sebagai pesiar, diajarin ngomong dari A sampai Z-nya diajarin. Itu suka saya share di grup. Nih kalau ngomong sama orang, ya, tahapannya. Kalau orang Bapak Ibu sudah bisa jawab 4 pertanyaannya, umroh mesti dia. Apa pertanyaan pertama? Mengapa saya harus? Mengapa lu ajak gua umroh? Kita jelasin, karena kewajiban po. Kewajiban. Ini panggilan Allah. Karena dosa kita banyak, tuh. Karena dosa kita apa? Itu dulu. Ya. Yang kedua, ya, kalau dia udah kepengen, kalau dia nanti saya nggak punya duit, kan bisa apa? Pembiayaan. Ya, kalau nggak punya duit apa? Kenapa harus pembiayaan? Berarti pertanyaannya, kenapa harus sekarang? Kenapa harus saya pembiayaan? Nggak harus kumpul dulu. Karena pengalaman, kalau ngumpulin duit kagak kumpul-kumpul. Padahal punya motor semuanya ngangsur. Lah motor apa 8? Ilah. Anak men-5 motor 8. Karena saking hobinya apa? Ngangsur. Giran umroh pakai ngomong, umroh kok ngutang. Ya Allah. Itu dicari ngomongnya begitu. Ini Bapak Ibu termasuk mampu, walaupun mampunya apa? Ngangsur. Bagi orang yang mampu, dia mati belum haji, belum umroh, ditanya. Kan ada hadis itu kan, barang siapa yang punya kemampuan, kesehatan, ya bekal yang cukup, tapi dia tidak melakukan perjalanan haji dan atau umroh,
Ketika dia meninggal, falyamut insya'a nasraniyan wa insya'a yahudiyan. Bilangin Bapak Ibu, duit itu ibaratnya air. Duit ibaratnya apa? Air. Air mau banyak mau dikit, kalau kita niat mau wudu bisa. Air seember pakai wudu bisa nggak? Air sekolam apalagi. Air sebak apalagi. Sekaleng cat bisa nggak wudu? Kalau ada niat. Kalau Bapak Ibu nggak ada niat, biar kata sekolah habis itu jubar-jubar doang. Duit begitu, kalau kita nggak ada niat, Bapak Ibu biar kata banyak, kagak bakal sampai. Tapi biar kata duitnya sedikit, kalau niat nyampe. Karena contohnya udah banyak. Contohnya kan gua, kata gitu. Duit kagak banyak bisa umroh berkali-kali gitu. Ya. Itu kalau pertanyaan kedua kita bisa jawab pertanyaan dia, berangkat itu orang. Apa pertanyaan kedua? Ngapa harus sekarang? Karena tadi ya, kalau kita meninggal dunia belum haji atau belum umroh padahal kita mampu, itu jadi masalah. Masa dikasih soal cuma 5, waktunya seumur hidup kagak bisa. Giliran murid aja dikasih soal 100, waktunya sejam. Itu bisa banget ya, murid dikasih soal 100 1 jam. Kita dikasih soal 5 sama Allah. Ucapin 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, udah belum? Puasa dikerjain udah belum? Zakat minal fitrah udah belum? Haji dan umroh udah apa belum? Nah kalau yang belum masalah. Nah waktu lama-lama ngapain aja? Tugas cuma 5 kagak beres. Tuh. Udah pertanyaan kedua kejawab. Kenapa harus saat? Yang ketiga, kenapa harus dengan permata? Kan travel banyak. Permata Bu, itu dia booking dulu baru jual. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir. Kalau yang lain-lain kebanyakan apa? Cari jamaah dulu baru booking. Iya, kalau lempengan booking itu kursinya ada. Kalau kagak, nah itu ada jamaahnya dapat 30, kursi cuma 21, mau dikorbanin yang 9. Cari lagi, ketemunya tanggal yang berbeda. Kalau permata kagak Bu, menyengkuyang saya, ngerti puyeng? Lah iya, ini Syawal bagus nih ya. Ustaz tuh awas tuh 40 saya udah bayar tuh. Awas kagak ada orangnya. Digituin. Tapi akhirnya alhamdulillah malah lebih itu. Ya. Saya tadinya mau minta 45 ya, ragu-ragu. Akhirnya dibikinin berapa? 40. Yang daftar 43. Nih Bu Narti zamannya nih. 7 orang sampai dipindahin, ini 7 orang nih. Umroh kita pakai mindahin orang. Ya Allah. Orang travel buru-buru ya ini kagak kita. Tuh. Sampai kemarin nolak, maaf udah saya berapa kali orang-orang itu mau Syawal. Ustaz ada enggak Syawal? Habis. Kalau mau itu di Muharram. Tuh ya. Jadi mengapa dengan permata itu? Nah, yang keempat, terus ngapa harus sama lu gua nih? Kenapa agennya harus kita? Jelasin Bu. Karena saya ini orang yang profesional, amanah, bisa ngurusin paspor, bisa. Ya, nganterin koper bisa, Bu Mama? Bisa. Ngadain manasik, wah enak banget di sini tempatnya. Ngadain manasik ini kalau di sini nanti keberangkatan Bekasi. Ya Allah, apa kagak nyohor ini? Ya Allah. Lah iya, ya pasang tenda di situ. Ya. Yang ceramah mandik jangan orang-orang, saudara kita suruh. Tuh. Itu maksudnya begitu Bu Mama. Ini kan potensinya gede ini, Masya Allah. Bu Ella ini diberdayakan ini. Ya, buat Bekasi. Tuh. Itu kenapa agennya kalau 4 pertanyaan bisa kejawab, beres. Orang pembiayanya ada. Tuh ya. Presentasi nanti diajarin. Yang kelima, follow up. Ya, kalau orang mau jadi agen di follow up, maksudnya diajarin, masukin ke grup, didatengin, diakrabin. Jangan didemenin. Jangan diapain? Mentang-mentang follow up kelewat dan didemenin lagi ntar. Jangan. Ya, Bu Mama, ya. Keenam, menjadi jamaah ini 7 langkah sukses, ya. Kitanya harus jadi jamaah
Kenapa? Ngajak umroh. Jangan kayak calo. Yang kayak apa? Cirebon, pada naik orang gitu ke rumah kampungnya Pak Iwan. Dia kagak. Lalu dia pergi apa kagak ya? Kagak, emang apa? Di calo doang. Tuh, enak apa kagak kalau ibadah begitu? Lah habis azan Allahu Akbar, orang-orang pada nungguin komat dia pergi. Ya, pantas kagak begitu? Kalau kata orang kamu sampai geledek nih orang ya, azan doang pakai paling dulu tuh. Ya. Jangan begitu, kita jadi jamaah kalau bisa jadi jamaahnya Permata Qadri supaya bisa jelasin. Emang apa? Itu ayamnya Albek. Ya, Albek boro-boro kenal apa kagak Albek. Ya, umroh aja belum. Namun Bu Ellen bisa ngomong, itu kalau di Permata, itu makannya baru turun dari pesawat Albaik tuh. Ya, Neng, Bu Neng, makannya apa? Albaik nomor satunya Kentucky di sono. Iya, itu aki-aki nenek-nenek sampai pada stres dikasih lihat gua itu 5 potong udah kayak ya Allah. Saya kemarin tuh berangkat sama guru ngaji namanya Ustaz Hasan. Ntar lu udah makan punya gua aja nih, ntar lu bakal di kamar aja. Saya bilang gitu, kagak habis, bener kagak habis. Ya, Bu Oti habis apa kagak kemarin itu Albaik? Iya, tapi lagi baru nyampe dapat kan? Kagak habis. Ya Allah. Tapi kalau pasukannya Dede ini kan gegana namanya ini nih. Gegana, gegares di mana-mana. Itu bisa habis itu. Itu ada tim gegana kan ya. Cuma kalau tim gegana di Betawi itu artinya gegares di mana-mana tuh. Itu yang bisa ngabisin Albek nanti itu ya. Nah, yang ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Bikin target, daftar nama, janji sama orang, temuin nama saya, temuin nama Bu Ella. Ini Bu Ella lagi baru-baru, nggak pernah dia siar. Ya kan belum bisa. Saya suruh ceramah kemana-mana keliling. Mana dia kagak ada, dia kagak ada. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, memang komitmen kita. Sampai akhirnya dia bisa. Ya. Jadi buat janji, presentasi, follow up, ya. Dan kitanya berusaha menjadi jamaah umroh. Jadikan motivasi. Yang terakhir Bapak Ibu gunakan alat bantu. Kalau kita jadi agen segera buat banner. Tuh grupnya Ustaz Ida saya lihat, waduh, nyohor. Udah pada masang banner saya lihat di rumahnya itu, ya. Pasang banner, pasang apa? Jadi saban orang lihat rumah kita, dia umroh lagi itu. Ya. Sama apa lagi? Brosur. Brosur kalau Bapak Ibu beli satu ring kebanyakan, berdua patungan. Kalau berdua masih kebanyakan, bertiga, sarang 50.000 dapat 500 lembar. Patungan. Flyer tuh. Kenapa Bapak Ibu? Brosur itu gunanya meninggalkan jejak Bapak Ibu. Orang kadang-kadang umroh itu bukan nggak mau, dia cuma menunggu aja. Menunda. Jadi kalau kita tinggalkan brosur, ada nomor telepon kita, itu sering terjadi saya begitu. Ya, 6 bulan, 5 bulan, telepon. Pak, di bulan ini ada nggak umroh? Ada. Harga berapa? Itu kalau kita ninggalin apa? Brosur. Ya, lanjut. Apa alat bantunya kita lihat? Nih, Bu, yang bisa dijadikan alat bantu nih ya. Coba di checklist, kita harus punya. Yang pertama, flyer program umroh. Itu yang suka di-share di WA. Ya, umroh Muharram, harga 28,5, akreditasi A. Nomor izin travel nomor 52 tahun 2021. Itu ada semua. Apa yang didapatkan? Ya, programnya bagaimana? Bisa bayar sebelum berangkat, bayar di Mekah, ya, mengangsur setelah umroh, sama menabung, nomor rekeningnya ada. Itu namanya flyer. Jadi Bapak Ibu kalau disebar flyer di grup jangan dihilangin. Itu buat bikin status. Ya, buat bikin apa? Status. Enggak penting orang tiap hari itu ada yang lihat apa enggak. Ada yang beli apa enggak penting. Yang penting orang tahu kita ini pengusaha apa? Travel. Ya, itu. Yang kedua brosur. Yang ketiga syiar kit. Ini jarang yang punya syiar kit. Nah, ini siapa yang bikin ini? Bu Narti apa siapa? Oh, Bu Iin ya, coba lihat sini. Ini luar biasa nih. Ini syiar kit cuma dari Pastrek ini. Pastrek ini dibikin buku sama beliau, ya. Ini bisa buat jelasin juga. Tuh ya. Nanti ditingkatin lagi bikinnya, jangan bikin begini, tapi bikinnya langsung yang cetak.
ya. Coba di Rawamangun belajar, itu udah bagus banget, ya, udah bagus. Tapi covernya cover yang eksklusif kalau bisa, ya, jadi lebih bagus. Nah ini Bang Oyan, ini contoh, ini kreatif ini mama, ya. Ini saya kagak suruh, tau tuh bikin begini dia fast track tuh, waduh, keren ya. Tepuk tangan untuk Kak Mar, ya. Ini kepala kantor perwakilan Kabupaten Solok, ya. Jadi Solok itu pindah Bu, nggak lagi di Jawa Tengah doang, ada di Sumatera Barat, ya. Ada Kabupaten Solok namanya di sana. Dia yang kantor perwakilannya dia, tuh ya. Pindah jadi, ya. Yang keempat, kartu nama. Kartu nama bikin yang eksklusif. Jadi kalau kita nggak sempat ngomong lama-lama, tinggal aja kartu nama. Nih Pak, nanti hubungin saya kalau untuk lebih jelasnya. Ya, di belakangnya kalau bisa ada gambar 4 solusi. 4 solusi. Kartu nama. 5 spanduk. Coba bayangkan kalau Bu Ella agennya sudah ada 200 orang semuanya pasang spanduk. Ya Allah. Itu yang dibilang permatakan Bekasi. Bu Narti ini 48 kecamatan. Kalau kelurahannya atau desanya bisa ribuan. Kalau tiap kecamatan ada, wah itu permatakan Sukabumi. Otomatis itu, ya. Kemudian materi presentasi, ada materi siar. Ini Bapak Ibu harus punya apa? Flash disk. Saat Dede bikin timnya itu flash disk, ya, buat presentasi, ya. Materi presentasi. Ada Padilo Umroh, ada company profil di situ, ada teknik closing, ya. 8. Surat kerjasama. Ini Bapak Ibu yang punya kenalan koperasi, perusahaan. Udah, nanti kita kasih suratnya. Bapak Ibu masukin buat janji yang ceramah kita. Ya, saya sama Bu Mariati pernah nih di PT Energizer. Ya, sama beliau juga pernah kita ke Yamaha. Itu rata-rata punya koperasi. Punya apa? Koperasi. Dan mereka bisa ngeberangkatin itu. Untungnya double-double. Untung dari biayain, untung dari kita. Nah, Pak Haji Asep kemarin ke PDAM. Ya, berikutnya mau ke koperasi mana? BMT ya. Itu anggotanya berapa dia? Koperasi 7.000 Bu, Masya Allah. Nanti kita yang presentasi gitu. Presentasi sama pengurusnya dulu, baru presentasi sama anggota. Ini Bu namanya, kalau Bapak Ibu udah lihai nanti akan bidiknya begitu, ya. Sekolah-sekolah, ya. Kemudian yang ke-9, formulir, ada PDF-nya. Kalau bisa bikin dicetak, itu nyetak nggak nyampe 20.000, 50 lembar. Maksudnya apa? Itu membangkitkan keyakinan. Kalau Bapak Ibu ya kemana-mana bawa formulir, itu sama kemana-mana bawa payung. Karena apa? Yakin hujan. Yakin hujan. Nah, keyakinan ini penting, ya. Yang ke-10, alat tulis. Jangan orang udah mau daftar, formulirnya ada, giran dia mau tanda tangan, pulpennya kagak. Pulpennya kalau kata orang Cakung bejat, pulpennya apa? Ya, isinya udah kagak bener, ya. Ya, alat tulisnya yang benar, ya. Nah, ini ingetin nih, ini alat bantu. Ini lagi dituruni ilmunya nih Bapak Ibu, ya. Jadi nanti siar itu mudah. Apalagi yang harus dilakukan, kita lihat. Nah, ini kalau presentasi, nanti diajarkan di apa namanya di kursus, ya. Bapak Ibu kalau presentasi approaching dulu. Ya, approaching itu artinya pendekatan, penyamaan apa? Frekuensi. Ya, kalau orang belum mau dipresentasi, jangan dipresentasi, jangan dipaksa. Nih kagak dipaksa kayak diperkosa orang, jangan. Ya. Itu bikin orang emosi, bukan cuma bete, ya. Nah, kalau sudah approachingnya berhasil, baru presentasi. Jelaskan company profilnya. Tadi tuh, mengapa umroh, mengapa sekarang, mengapa permata, mengapa saya, ya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu setelah dipresentasi, jangan langsung di closingin, tanya dulu. Bapak Ibu masih ada pertanyaan nggak? Tuh, kalau ada pertanyaan, handling dulu. Ya, ini bagaimana sih umroh kok ngutang? Ya kalau Bapak nggak mau ngutang, cash aja Pak. Gitu, jawab. Kalau nggak mau ngutang apa? Cash. Kalau nggak mau cash, nabung. Tuh, ya. Kalau sudah closing, Bapak Ibu, servicing. Jangan orang, ya Pak nanti balik lagi ya Pak, ya besok 2 hari uangnya saya transfer. No Bu, kemarin Pak Asep ke rumah saya, Pak Haji Asep ya, itu hampir-hampir ya. Anaknya ngomong, Pak ini emak maunya yang 12 hari. Tuh,
Ya, udah sini Pak Haji Asep, saya ngomong, saya bilang gitu. Ya akhirnya langsung siangnya langsung ditransfer itu 28.300.000 ya, program apa? Syawal. Tuh, ya, ada handling objection, ya. Kemudian closing, servicing, referral. Referral maksudnya begini, Bu. Kalau Ibu layani dengan baik, nanti orang itu akan mereferensikan keluarganya sama kita. Ya, Ustadz Dede, nanti saya kalau ada keluarga yang saya umroh, ya, yang mau umroh, saya suruh dah Ustadz Dede. Itu namanya jadi apa? Referral. Supaya orang jadi referral, servisnya yang bagus. Layanin dokumennya, ya, administrasinya, layanin semuanya. Supaya dia jadi apa? Referral, ya. Nah, ini teknik presentasi. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita ingin mengejar karir, menjadi eksekutif direktur, menjadi senior eksekutif direktur, apalagi eksekutif agen, ini ada metodenya. Yang pertama harus presentasi, ya setiap bulan, ya sampai 20 sampai 25 kali. Artinya rutin, ya. Kemudian hadir di pertemuan bulanan 4 kali. Artinya apa? Kantor perwakilan itu wajib mengadakan home meeting, ya. Ada home sharing, ada home meeting. Kalau home sharing itu siar. Kemudian baca buku, ya, harus sudah mulai baca buku. Kalau kita mau jadi eksekutif agen, jangan sampai titelnya eksekutif, ya, tapi rezekinya nggak eksekutif, penampilannya nggak eksekutif, jangan, ya. Nah, kita harus bisa begitu dengan baca. Kemudian mengikuti pelatihan bisnis sebulan sekali. Kemudian konsultasi, sering-sering konsultasi kalau ketemu masalah di lapangan. Yang keenam, edifikasi. Edifikasi maksudnya, Bu, jangan jual diri sendiri, yang dijual perusahaan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan jual diri kita nih. Lu umroh sama gua, jangan dulu. Nih umroh sama depan mata, karena apa? Begini. Ini yang mimpin nih Ustadz Kosasi. Jelasin edifikasi sayanya. Ya. Itu maksudnya apa? Promosikan pihak ketiga. Ya, kecuali kitanya sudah pada posisi yang bagus. Ya, karirnya udah bagus, penghasilannya udah bagus, nanti orang baru percaya, lalu aja belum umroh. Tuh. Tapi kalau tadi dibaca, ini pimpinan gua udah 13 kali umroh, bukan bakal ria, bukan. Maksudnya apa? Pengalamannya ada gitu. Orang jadinya percaya, ya. Kemudian duplikasi maksudnya ngikutin bagaimana cara mengerjakannya yang dilakukan oleh leader. Lanjut, dikit lagi nih selesai. Karena bentar lagi buka. Enak banget ya pada duduk diem tuh. Nah, perut kita mulus-mulus dikit ini, ya. Bu, pakai juga marketing langit, apalagi rata-rata kita orang agama. Ya, Bapak Ibu banyak bersyukur, ya. Tambah teman, tambah pekerjaan, disyukuri. Karena apa? Kalau bersyukur, la azidannakum. Nikmatnya akan bertambah. Kalau kata Nabi, ya, syukur dan sabar itu adalah miracle. Dia bisa mendatangkan keajaiban. Kalau kita bersyukur, Bu, itu bisa mendatangkan apa? Keajaiban. Ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu lahu khair. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Enggak, dia bisa begitu orang mukmin. Dia dapat nikmat, bersyukur, tambah banyak nikmatnya. Kalau dia dapat ujian, dia sabar, ya, kesabaran itu jadi apa? Jadi kebaikan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya. Bahkan balasan sabar itu tidak terhingga. Syukur, sabar, tuh ditolak orang sabar, ya. Sama orang tua layanin, berbakti, ya. Apalagi sering sholat tahajud, ya, jangan banyak-banyak, ya, 2 rakaat, 4 rakaat, ya, yang udah biasa 4 terusin, ya. Sholat duha udah dirutinin, ya. Ini mah udah kita kerjain, tinggal di istiqomahin aja, ya. Istighfar apalagi, ya. Ini kan ustazah semua, kagetnya aja istighfar, astagfirullahaladzim, tuh, ya. Kagetnya aja apa? Istighfar. Sedekah kalau bisa rutin. Bapak Ibu rasakan dengan ngerjain ini yang gak ada hubungannya dengan bisnisnya bakal apa? Melesat. Karena Allah janjikan di sini, orang yang sedekah diganti pahalanya, orang yang istighfar, ya, rezekinya diberikan dari jalan yang tidak dia duga. Banyakin sholawat, apalagi sholawat haji
hajiyah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adadar romlir roqi. Salatan tarzukuna biha min ahlit taufik. Wa tuballighuna al-hudura ila qabrihi wa Abi Bakrinis Siddiq wa ala alihi wa sahbihi. Atau salat-salat yang lain, salat hajiyah kan banyak, ya. Satu lagi, silaturahmi. Kata Nabi, orang yang pengen panjang umur, murah rezeki, sambunglah silaturahmi sambil syiar. Tuh, ya. Banyak silaturahmi, banyak rezeki. Marketing langit kerjain. Ya, ini syiar Baitullah juga, dakwah, ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau mau jadi orang yang beruntung, dakwah. Ya, dakwah, mengajak ke Baitullah. Ini jenjang karirnya, ya. Eksekutif direktur, senior eksekutif direktur. Ya, tahun keempat. Senior eksekutif direktur itu 2,7 miliar, ya, rezekinya. Di mana Bu kerja pakai 2,7 miliar 4 tahun, ya. Nah, ini yang strategi syiarnya, coba kita lihat. Ini udah mau selesai. Yang pertama one on one. Ya, jadi orang per orang. Kalau orang-orang itu orang dekat kita, jangan pakai ngelibatin KP atau leader, ya, istri, suami, anak, adik, ya, itu one on one. Kita aja coba cerita, jangan ceramah, jangan ngomong sama adik pakai mukodimah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'alal hajja wal umrata lillah. Udah gitu tengah-tengahnya lupa lagi, terus aja apa? Agak usah. Cerita aja. Ngapain? Cerita, ya. Jangan sampai gara-gara mukodimah mau nanya lupa. Nama saya Yayah Mardawiyah. Itu gara-gara mukodimah, ya, lupa pertanyaannya, ya. Yang kedua home sharing, ya. Home sharing ini pertemuan lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, kumpulin, ya, panggil leadernya. Ya, Bu Haji Oti kan ini ceramahnya bagus, ya, ntar udah mulai diundang tuh, ya. Itu saya lihat di TikTok itu keren banget dia ngomong itu tuh. Begitu habis lagu-lagu baik dia ngomong itu. Nah, insya Allah kita akan kembali lagi bersama anak, bersama menantu, bersama tetangga, gitu. Nanti Bu Haji ini orangnya dia nih, tuh, ya. Nah, nanti undang home sharing, ya, undang home. Kemudian majelis syiar Baitullah, ini datang ke taklim nih, taklim, ya. Kemudian ke komunitas-komunitas, ya. Kelima seminar, kunjungan ke instansi. Tadi suratnya udah dibikinin. Kelima seminar, motivasi dan solusi umroh. Yang keenam bisnis kelas, yaitu tiap 2 minggu sekali KP harusnya ngadain. Ya, ngadain apa? Ngadain bukan training, kursus tadi, ya, kursus syiar dan lain sebagainya. Yang ketujuh training. Ini kita sebut training ini. Ya, Bapak Ibu dikenalkan nih potensi dari awal sampai akhir dan cara ngerjainnya, ya. Ini fast track ini Bu, harusnya ngerjainnya di hotel. Harusnya diadainnya di mana? Di hotel. Cuma karena bulan puasa nggak apa-apa dah, di diskon, ya. Diapain? Diskon, nggak apa-apa, ya. Biarin, yang penting ada risol. Yang penting ada risol. Lanjut. Coba dengerin Bu, ini materi udah bagus. Marketing plan bagus, perusahaan bagus, leadernya bagus, strateginya bagus. Tapi kalau Bapak Ibu nggak kerjain, coba lihat, dengerin. Ada videonya nih. No excuse, ya. Nggak boleh beralasan. Karena apa? Bagi orang gagal selalu ada alasan, sekalipun semua pintu terbuka. Tapi bagi orang sukses, ya, selalu ada jalan, sekalipun semua pintu tertutup, ya. Semua pintu tutup, ya, tapi masih ada jalan. Itu bagi orang sukses. Nah, coba ini Bu, dengarkan videonya. Abang-abang dengerin.
alasan Bu, akan selalu ada ya. Ya, cuma hasilnya apa? Kegagalan. Ya. Padahal ada 1000 alasan juga kenapa kita harus sukses. Utang masih banyak, tabungan belum ada, penghasilan masih kurang, orang tua belum dibantu, anak yatim lagi nungguin, pengen punya majelis. Kan begitu? Ya, itu alasan-alasan yang seharusnya membuat kita apa? Terdorong untuk sukses. Jadi jangan kita kemukakan alasan-alasan yang buat kita gagal. Lanjut. Terima kasih. Ya. Jadi saya simpulkan lagi Bu, Bapak Ibu sekalian, dari awal tadi ya saya bangun motivasi ya. Kenapa Bapak Ibu diberikan materi ini? Karena kita banyak kebutuhan. Ya, banyak persoalan ekonomi. Padahal potensi umroh ini sangat besar. Cuma kadang-kadang kita belum tahu caranya. Ya, sehingga menganggap siar itu sulit. Padahal ini kita punya perusahaan banyak memberikan apa? Solusi. Ya, yang tidak dimiliki oleh travel lain. Begitupun sistem kerjasamanya. Kalau orang cuma menawarkan 10 gratis 1, 20 gratis 1, kita tidak. 4 tahun bisa hampir 4 miliar. Ya, ini jauh lebih menjanjikan. Karena apa? Peluang travelnya sendiri besar. Ya, tahun 2030 Arab Saudi dengan visi 2030-nya mentargetkan 30 juta setahun orang umroh. Masya Allah. Kalau peluang ini kita sia-siakan Bapak Ibu, ya kita rugi. Niatnya nolong orang. Niatnya apa? Nolong orang bisa ibadah sampai ke Mekah. Ya, niatnya nolong orang supaya ekonominya meningkat. Ya, mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Ini buka masih lama, tenang aja. Ya, risol belum dibawain kemarin. Ya, silakan Bapak Ibu tanya jawab ya. Nanti ada saya dan ada Ustaz Satiri ya. Saya kembalikan dulu ke Bu Narti ya. Berikan aplaus untuk Bu Narti ya, yang jauh-jauh dari Sukabumi datang hadir di acara kita ini. Ya, kepada beliau saya persilakan.